Selamat pagi sahabat Yupilon. Di sini saya akan mendemokan bagaimana cara memakai aplikasi Simco. Yang pertama, aplikasi Simco itu untuk berupa website dan websitenya untuk mengelola kos lebih cerdas dan otomatis. Jadi dimulai dari sini ada beberapa fitur ya, banyak. Simco menawarkan banyak fitur seperti tagihan otomatis via WA, jadi Bapak menyambungkan WA Bapak ke aplikasi kami, lalu si WA tersebut berdasarkan sistem, jika penghuni tidak membayar kurang dari 3 hari jatuh tempo, maka akan dikenakan tagihan otomatis berupa WhatsApp. Berikan dua versi pembayaran yang lagi promo untuk Agustus 2026 ini. Yang pertama itu starter. Yang starter ini kamar tak terbatas. Itu harganya 2,5 juta. Itu penghuninya tak terbatas juga. Terus untuk reset OTP, untuk lupa password juga masih terbatas. Terus laporan keuangannya juga standar. Harga berikutnya yaitu Simco Pro. Itu harga di 4,5 juta. Sekali bayar juga. Itu dapat semua fitur, unlimited kamar juga, riwayat servis dapat, kemudian ada dapat domain, tapi untuk domain ini kemungkinan untuk keberlanjutannya tetap harus dibayar oleh Bapak. Jadi Bapak cukup membayar harga server untuk tahunan mungkin sekitar 300.000 seperti itu. Jadi per tahun bayar 300.000 ke kami untuk biaya servernya. Untuk domain kemungkinan ada tambahan, tapi jika tidak ada domain aman, langsung pakai domain kami, yaitu pakai Ubilon, nanti disubdomainkan seperti itu. Untuk cost-nya sendiri, di sini kami hanya memfasilitasi berbentuk website dan hanya untuk satu cost saja. Untuk beberapa cost, kemungkinan akan update 3 bulan ke depan. Lanjut kita ke trialnya, bagaimana demonya aplikasinya. Pertama login, di sini ada tampilan landing page-nya. Jadi kalau Bapak membeli paket yang Simco Pro itu juga dapat landing page seperti ini. Jadi landing page ini nanti berbeda-beda, tidak sama. Nanti Bapak bisa menyesuaikan gaya Bapak seperti apa untuk landing page-nya. Di landing page ini nanti apa sih fungsinya? Dia bisa melihat kosnya Bapak seperti apa, kemudian fasilitasnya seperti apa, terus kamar yang tersedia seperti apa, seperti itu. Ya, ada foto-fotonya juga nanti Bapak bisa atur. Kemudian untuk maps-nya, lokasinya ada di mana, diatur bisa. Kemudian masuk kita ke login. Di login di sini ada dua pilihan, dua role. Yang pertama role admin, yang kedua role penghuni. Bapak kalau ingin mencoba tinggal klik saja admin seperti ini, terus diklik login. Maka dia akan langsung ke login. Nah, di login seperti ini tampilannya. Kita coba si versi terang. Di versi terang seperti ini. Di dashboard, company profile, penghuni, kamar, fasilitas, deposit, komplain, transaksi, booking, cari kamar, laporan transaksi, dan tagihan otomatis yang di WhatsApp Gateway ini. Oke. Jadi di sini ini adalah website untuk trialnya. Bapak juga dapat trial jika ingin mencoba-coba sendiri tetap bisa. Yang pertama saya jelaskan ini ada Pro. Pro ini artinya untuk paket yang Simco Pro. Nah, jika Bapak membeli yang paket biasa yang harga 2,5, Bapak tidak akan mendapatkan yang Pro. Yang Pro di sini ada deposit, kemudian profile, WhatsApp, kemudian di fasilitas ada service. Service itu termasuk Pro. Jadi kalau ingin dapat fiturnya, beli yang Pro seperti itu. Di sini ada dashboard. Dashboard ini saya jelaskan ini ada pemasukan 6 bulan terakhir, kemudian penghuni yang baru 6 bulan terakhir, ada pendapatannya berapa, di sini bisa kelihatan 500.000. Di sini grafik kedua, penghuni barunya berapa selama 6 bulan terakhir, seperti itu. Jadi ada data-data yang diolah dari fitur-fiturnya, seperti itu. Untuk company profile ini Bapak bisa mengedit landing page yang ada di depan tadi, yang tampilan di depan tadi, lewat aplikasi Bapak, seperti itu. Misal namanya kos murah, oke. Terus diisi alamatnya jalan jalan apa? Mastrip mungkin bisa, oke. Kemudian gambar landing page-nya kita bisa isi di sini, kita bisa isi ini, kita pilih banyak juga bisa. Di sini pilih 3, oke, 3 file. Di sini max-nya satu foto itu 1 MB ya, seperti itu. Kita coba tambah.
Di sini ada menyimpan. Oke, di sini berhasil. Jadi kalau berhasil ini ya, nama kosnya kos murah, terus jalannya jalan Mas Trip seperti itu. Ini untuk apa? Ini akan tampil. Nah, di sini akan jadi kos murah juga seperti ini. Kalau diklik, nah gambar yang Bapak upload tadi atau Kakak yang upload tadi akan masuk di depan. Jadi penampakan kos Kakak-kakak ini dapat terlihat di tampilan depan jika memilih yang company profile tadi, paket Pro. Oke, kalau kita masuk dashboard lagi, nah masuk ke yang kedua. Oke, yang pertama harus dilakukan yaitu adalah menambahkan sebuah fasilitas. Jadi misalkan ada kamar yang ada AC-nya seperti itu. Kita bisa tambahkan AC, terus deskripsinya, misalkan tipe AC-nya Panasonic seperti itu. Bisa, kemudian interval servisnya. Nah, interval servis ini untuk apa? Jadi, misal kamar Bapak atau kakak-kakak kalian ini dihuni selama 60 hari. Nah, kita masukkan interval servis ini 30 hari seperti ini. Jadi, kita masukkan si loading, oke, kita hapus satu. Jadi di sini fungsinya interval service untuk fasilitas, misalkan AC. Nah, AC itu akan diservis selama 30 hari. Ini sistem akan menghitung berapa hari kamar itu dipakai, seperti itu. Misalkan kamar itu kosong, berarti kan AC-nya tidak dihidupkan, seperti itu. Maka tidak perlu diservis, seperti itu. Nah, penandanya ada di kamar nanti. Kemudian ada data kamar, di sini sudah ada demonya, ada beberapa yang memakai ya mungkin. Kita coba tambah kamar. Terus kamar ini sifatnya unik ya, tidak boleh sama kamar satu dengan kamar yang lainnya. Kita coba dengan A4 seperti ini. Kemudian di sini ada pilihan lantai, lantainya berapa, tipenya apa, mungkin presidensial seperti ini. Kemudian gambar wajib mengisikan satu gambar. Nah, harga bulanan kita boleh isi, misalkan 2 juta. Oke, terus kita tambahkan kamar. Oke, di sini terdapat fasilitas kamar. Ini ngambil dari fasilitas yang ada di data master fasilitas ini. Di situ, misal kita klik, maka kamar ini memiliki AC dan ada jadwal servisnya. Kalau diisi servisnya berapa hari. Tapi interval servis opsional ya, tidak diisi pun. Jadi misalkan kayak kasur, jadi kan tidak ada servisnya kan, atau lemari gitu kan, pasti kan dipakai terus, tidak ada servis berapa bulan. Nah, itu tinggal dikosongkan saja di fasilitas. Ini kita tambah kamar, oke. Oke, di sini berhasil. Di sini ada kamar A4, lantai 1, tipe presidensial, terus ada statusnya kosong, seperti itu. Nah, di sini kita tetap bisa ngedit kamarnya lagi, kita bisa lihat servis. Nah, servis seperti ini, servis AC-nya. Ini masih kosong ya. Nanti ketika waktu waktunya untuk servis, itu akan muncul di bawah sini, itu button untuk mencatat servisnya. Jadi, misal kita klik di sini, nah di sini aman, masih belum pernah dipakai, 0 hari pakai. Nanti kalau sudah 28 atau 3 hari kurang dari servis, kita bisa mencatatnya. Akan keluar button untuk tambahkan data servis seperti itu. Nanti ketika sudah ada tambah data servis, servis baru, itu mau servis ke depannya akan menghitung ulang dari servis terakhir seperti itu. Terus di sini juga ada history. History ini history penghuni. Ini akan memunculkan banyaknya penghuni yang pernah menempati kamar ini, siapa saja. Itu sudah tercatat dan otomatis di sini ada kalender. Misalkan di sini ada daftar penghuninya. Jika diklik dia kelihatan menempati tanggal berapa sampai tanggal berapa seperti itu. Oke. Di sini tetap ada untuk detailnya seperti ini. Bisa dihapus ataupun diedit, tapi ketika kamarnya diisi, ada yang mengisi seperti ini, terisi sementara, itu hapusnya tidak boleh dihapus karena sedang ditempati seperti itu. Oke, masuk ke penghuni. Nah, di penghuni aktif ini, di sini kita tambahkan penghuni baru. Oke, di sini ada 2 tipe ya, menetap atau singgah. Jadi ketika di kos, itu kan biasanya ada 2. Ada yang pengen lanjut terus, eh, menginap untuk menetap, jadi terus per bulan dia mungkin kan setelah kuliahnya selesai baru keluar seperti itu. Nah, itu untuk tipe menetap. Ada juga yang ingin menginap tapi hanya berapa hari. Nah, itu
bisa untuk tipe singgah. Di sini saya jelaskan untuk tipe menginap dulu. Misalkan saya tambahkan namanya Rizky, emailnya opsional. Oke, kemudian di sini ada nomor kamar. Nomor kamar, nah di sini kelihatan apa maksudnya tersedia mulai 6 Agustus, itu artinya kamarnya ada yang menempati, tapi dia singgah. Misalkan ada yang menempati 3 hari. Nah, di tanggal sekarang tanggal 28 gitu, ada yang menempati di tanggal 28, 29, 30. Maka itu tidak bisa ditempati. Ditempatinya baru di tanggal 31. Seperti itu. Jadi di sini langsung by otomatis saat memilih kamar kelihatan tanggal berapa. Nah, bisa dilihat ini ada periode bulanannya, kita bisa klik. Kalau misalkan ingin mingguan atau semester, cukup ditambahkan di kamar seperti tadi, ada periodenya. Oke, kita pilih tanggal. Oh, kita coba di kamar yang kosong, tapi kita pilih tanggal yang di hari depan, misalkan di tanggal 12 Agustus. Oke, ini ada deposit. Jadi misalkan harus ada deposit 200.000 seperti ini, opsional juga. Bisa diisi atau tidak, seperti itu. Terus catatan depositnya ditagih atau akan dikembalikan setelah 1 bulan. Jadi fitur deposit ini biasanya ada di kos-kos yang lumayan premium ya. Untuk yang premium biasanya ada deposit. Jadi misalkan uang bulanannya 2 juta, depositnya 200.000, dia harus membayar sejumlah 2.200.000. Kemudian untuk di akhir nanti 200.000-nya dikembalikan setelah 1 bulan seperti itu. Coba kita tambah data dulu. Oke, di sini ada penghuni namanya Rizky. Dia sudah memiliki periode bulanan harga 2 juta, terus masuknya tanggal 12 Agustus besok. Nah, ketika sistem mendeteksi belum masuk, dia akan belum masuk, tapi ketika sudah tanggalnya, dia akan langsung aktif seperti itu. Tanggal keluarnya di sini tetap sama, sampai dia membayar. Jadi dia harus membayar dulu di transaksi, kita buat tambah transaksi atas nama Rizky untuk kamar A4 yang menetap. Nah, di sini kita bisa tambahkan jumlah periode yang dibayar, misal 2 atau nih ada periodenya September, Oktober, November, atau hanya 1 bulan juga bisa. Nanti itu berdasarkan kelipatannya. Jika 2 bulan, maka wajib lunas. Karena ketika dia ingin bayar 2 bulan, pasti dia mengasih uang untuk 2 bulan. Tidak mungkin dia masih ngomong bayar untuk 2 bulan, tapi masih nyicil seperti itu. Nah, di sini saya coba 1 bulan dulu. Saya bayar DP, coba seharga. Di sini kita bisa mencicil, kita hanya perlu menginputkan berapa dia bayarnya. Misalkan dia bayar setengah dulu, 1 juta. Nah, kita klik bayar. Nah, di data transaksi dia tertulis belum lunas, dan ketika kita lihat cicilannya, nah kita bisa menambahkan cicilannya, ada kurang bayarnya yaitu dikurangi dari harga bulanan kamar, dikurangi dari DP-nya juga seperti itu. Nah, ketika kita coba klik, kita tambahkan, di sini kita bisa nyicil misalkan 500 lagi ditambah. Oke, nah ini masih belum lunas lagi hingga nanti dilunasi 500.000. Seperti itu. Di sini udah ada autonya, jadi pengecekan jika melebihi tidak boleh melebihi kurang bayar yaitu 500.000 seperti itu. Jadi sudah otomatis sistem mendeteksi jika kita menginputkannya lebih, ada notifikasi di bawah inputnya seperti itu. Kita tambah cicilan lagi, nyicil 3 kali. Oke, di sini jadi lunas. Di sini di data transaksi kita ada 2. Yang pertama semua transaksi, yaitu semua transaksi yang ada. Ini misalkan si Rizky 3 ini nambah lagi transaksinya, dia bayar bulan Oktober, maka dia akan tercatat di semua transaksi. Ada 2 transaksi Rizky 3 seperti ini. Terus di per penghuni, nah di sini tampil si Rizky yang biasa yang menginap di kamar A2 itu hanya 1 kali transaksi dan sudah lunas. Dan dia sedang aktif tinggal di kamarnya. Ada juga si Rizky 3 itu kamarnya A4, dia sudah transaksi sebanyak 2 kali dan periode terakhirnya September 2026. Di sini juga ada label yaitu belum masuk, artinya dia masih belum menempati meskipun dia sudah menetap seperti itu.
Oke, untuk berikutnya, kita bisa mencoba untuk menambahkan penghuni yang singgah. Di sini saya coba contohkan, diklik tambah penghuni seperti tadi, kemudian diberi tipe singgah. Nah, kita kasih nama Hans, seperti ini, kemudian nomor HP-nya 081, kita acak dulu aja ya. Untuk berikutnya, jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya Jalan Sumatera, seperti ini. Kemudian di saat pilih kamar untuk penghuni singgah, nah di sini ada perbedaan. Di sini ada status terisi sementara, kosong, dan slot kosong 13 malam. Ini artinya apa? Yang pertama, terisi sementara itu adalah kamar yang diisi oleh penghuni singgah. Jadi dia hanya menetap sementara di kamar A2 ini. Nah, di kamar A3 ini kosong. Di sini kamarnya kosong dan tidak ditempati oleh penghuni lainnya. Kemudian berikutnya ada di A4 ini. A4 merupakan slot kosong, yaitu ada 13 malam. Ini artinya apa? Ada penghuni menetap yang menempati A4. Nah, untuk penghuni menetap ini kan pasti nggak akan bisa dipakai penghuni lain. Nah, maksud dari slot kosong 13 malam ini, yaitu dia masih belum masuk dan masih masuk di tanggal-tanggal ke depannya. Jadi kan tadi si Rizky Riga masuknya di tanggal 12 Agustus. Jadi sekarang masih ada kosong 13 malam, bisa ditempati untuk penghuni yang singgah, seperti itu. Tapi harus sesuai dengan slot kosongnya. Oke, kita pilih aja. Kita coba yang slot kosong. Oke. Nah, kita bisa cantumkan deposit, ini tetap opsional, bisa diisi atau tidak. Di sini saya coba cantumkan 100.000. Oke. Setelah keluar akan dikembalikan. Oke, seperti itu. Nah, di sini di tanggal menginapnya saat kita pilih. Nah, di sini terlihat masih penuh semua, tapi yang kosong ada di tanggal 29, 30, hingga di tanggal 11. Nah, kenapa ini tanggal 12 Agustus 2006 sudah tidak bisa digunakan? Karena ada penghuni menetap yang menempati kamar tersebut. Kita bisa coba pilih salah satu 29 sampai tanggal 4 misalnya. Di sini tertulis 6 malam, terus harganya karena kita belum setting harga per malam itu berapa di kamar A4, kita harus mengisi harganya custom sendiri. Tuh, kita coba dengan harga 6 malam 500.000 seperti ini. Kemudian kita pilih. Oke, di sini ada rincian harganya. Beradanya 1 mingguan, 6 malam, dan harganya 500.000. Setelah itu kita coba tambah data. Oke, berhasil. Nah, di sini kamar A4 untuk yang menetap ada masuk tanggal 12 Agustus dan sebelumnya bisa diisi kembali oleh penghuni lainnya bernama Hans di tanggal 29 sampai 4 Agustus. Nanti untuk 5 sampai 11 Agustus juga masih bisa ditempati. Tinggal klik tambah sehingga isikan status-statusnya, kemudian kita coba pilih kamar A4. Nah, di sini ada pilih tanggal. Seperti ini. Nah, tanggal 5 sampai 11 masih bisa ditempati, seperti itu. Semua otomisasi, nah, dan data booking atau data penghuni tidak akan bentrok seperti itu dengan aplikasi ini. Oke, saya contohkan sudah contoh. Kemudian masuk ke transaksi. Untuk yang transaksi, untuk penghuni yang singgah itu hanya sekali saja. Nah, misalkan kita si Hans ini yang singgah, nah ada tagihannya menurut tagihan custom kita tadi, tanggal transaksinya bisa diubah. Misalkan kemarin juga bisa diisi kemarin seperti itu. Nah, kita bayar lunas saja di sini. Nah, kita bayar. Oke. Di sini saat si Han sudah lunas, sudah membayar untuk singgah di tanggal seperti ini di penghuni tanggal 29 sampai 4 Agustus. Nah, ini sudah lunas dan dia bisa menempati. Nah, bagaimana jika si Hans ini ingin menambah? Jadi dia 6 malam sebelumnya ingin nambah 4 malam lagi. Nah, di sini ada button baru yaitu perpanjang. Ini ketika kita klik, nah kita bisa dengan penghuni yang sama si Hans tadi. Nah, kita bisa pindahkan kamar ke yang lain kalau kamarnya masih belum ada slot kosongnya yang sesuai. Misal di sini kan ada slot kosong 7 malam. Nah, dia ingin 9 malam atau 10 malam. Jadi dia tidak bisa menempati ini, harus dipindahkan ke kamar lain, tinggal diklik ke kamar lain yang sedang kosong, seperti itu. Untuk saat ini saya cobakan dulu untuk yang slot 7 malam, untuk nambah 4 malam lagi. Nah, ini dimulainya dari tanggal 4, jadi tanggal terakhir dia keluar,
kemudian ditambah 1, 2, 3, 4 seperti ini. Nah, di sini 4 malam, kemudian ketika dipilih, di sini harga perpanjangannya berapa, ini merupakan transaksi berbeda, tapi dengan penghuni yang sama, seperti itu. Misalkan di 4 malam ini, kita hargai 400.000, seperti itu. Nah, jadi penghuni singgah ini bisa diperpanjang. Jadi yang sebelumnya cuma 6 malam, sekarang jadi 10 malam, 6 malam dengan tambahan 4 malam, seperti itu. Dengan transaksi yang berbeda, dan satu penghuni yang sama tapi. Oke, berhasil 4 malam sampai 8 Agustus. Nah, ini kita lihat dia diperpanjang sampai 18 Agustus. Seperti itu. Terus ini masih bisa belum perpanjang lagi, cuman dia harus membayar dulu yang 4 malam tadi. Karena sudah 4 malam, dia harus memperpanjang. Oke, kita coba transaksi dulu. Tambah transaksi, kemudian pilih Hans. Nah, ini yang perpanjang, ada statusnya juga, tinggal kita pilih. Nah, muncul tagihannya 400.000 dan kita masukkan berapa dia membayarnya, lunas atau seperti apa. Kita bayar. Oke, di sini lunas, sehingga seperti ini. Sudah kita lihat. Nah, perpanjangnya masih aktif dan bisa ditambahkan lagi atau dipindahkan kamar seperti itu. Oke, untuk berikutnya yaitu fitur deposit. Deposit ini data master yang berbeda dengan data-data lainnya, jadi dia terorganisir sendiri, tidak akan masuk ke pemasukan, seperti itu. Jadi aman untuk pemasukannya, data deposit adalah data tersendiri, seperti itu. Karena kan masih bisa dikembalikan uangnya, seperti itu. Oke, kalau kita ingin mengembalikan, dia harus menghuni dulu atau sudah menghuni, baru bisa dikembalikan. Jadi di tanggal keluarnya, yaitu tanggal keluar bulan si Hans ini, tanggal keluarnya yaitu 8 Agustus, yaitu yang bisa diklik selesai, seperti itu. Jadi nanti datanya akan masuk arsip deposit penghuni, seperti itu. Oke, untuk fitur berikutnya, untuk komplain ini ada fitur tersendiri ya. Kita lanjut aja ke transaksi, lebih ringkas, oke. Di transaksi ini, di part penghuni, itu juga ada lihat transaksi. Misalkan si Rizky 3, itu sudah membayar 2 kali, kita bisa lihat transaksinya. Nah, di sini kita bisa melihat juga tanggal transaksinya tanggal berapa, seperti itu. Juga kita bisa melihat jadi periode Agustus 2026 ini dia nyicil atau enggak, kita bisa lihat. Jika ada cicilannya, nanti kita lihat cicilan. Nah, di sini ternyata nyicil 4 kali 1.500.500, terus ada tanggalnya juga, seperti itu. Jadi data sangat terorganisir, seperti itu. Kemudian dilanjutkan, di sini saya masuk ke fitur cari kamar. Nah, ini cari kamar ini untuk apa sih? Jadi kalau ada yang ingin masuk dan Kakaknya bingung di tanggal segini sampai tanggal segini, itu dia ingin masuk kamar. Kita tidak tahu kamar yang kosong yang mana. Daripada melihat kamar seperti ini, oh yang ini terisi sementara, yang ini kosong, yang ini terisi. Nah, di sini ada fitur cari kamar. Jadi kita tinggal inputin nih. Misal penghuninya mau menetap atau mau singgah. Kalau ingin menetap, kita klik menetap, terus periodenya apa, bulanan. Nah, tanggal masuknya tanggal berapa, seperti itu. Nah, tanggal masuknya misal tanggal 14, kita coba cari yang 14 Agustus ada apa enggak? Oh, ini ada. Untuk kamar demo, kamar A2, dan kamar A3, seperti itu. Coba kita untuk tipe penghuni yang singgah. Nah, ini akan beda lagi. Kita klik periodenya, misalkan harian, seperti itu. Dipilih tanggal di sini. Kita klik, dia ingin menginap tanggal 2 sampai tanggal 9 Agustus. Jadi 7 malam. Kita pilih. Kita cari kamar lagi, apakah ada? Oh, ada nih. Harganya untuk kamar demo dan kamar A3. Dan harganya custom, belum di style, seperti itu. Jadi untuk mencari kamar yang kosong, jika ada penghuni yang masuk, itu sangat cepat dengan fitur cari kamar yang tersedia seperti ini. Oke, untuk yang berikutnya, yaitu fitur laporan transaksi. Nah, di sini kita bisa melihat semua transaksi yang ada. Nominal pemasukan kita, dan juga yang lunas berapa, terus yang belum lunas berapa. Jadi kelihatan nih semua. Misalkan di bulan Agustus, ada yang sudah lunas 5 juta, ada yang belum lunas itu berapa transaksi. Nah, ada yang masih nyicil gitu kan. Itu masuk ke yang belum lunas, seperti itu. Kita bisa cetak juga di sini, masuk CSV, Excel, atau PDF. Kita coba PDF seperti ini. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kita cetak PDF. Nah, kita juga bisa download seperti itu. Laporan transaksi, yes. Nah, kita tunggu sebentar. Kita coba lihat di download. Di laporan transaksi, paling atas sendiri ini. Kita kembali, oke, di laporan transaksi.
terlihat, jadi bisa dibukukan juga. Jadi tidak hanya website, kalian kalau pengen laporan transaksinya bulan A, bulan B, itu tinggal cetak saja lewat websitenya, terus di-print, dijadikan pembukuan, itu bisa juga seperti itu. Yang lunas berapa, dan yang belum lunas berapa, dan dicetaknya tanggal berapa juga kelihatan seperti itu. Oke, lanjut untuk berikutnya yaitu per penghuni. Jadi kita bisa melihat laporan transaksi per penghuni. Di sini ada Hans yang tadi singgah, itu diperpanjang sekali karena dia ingin memperpanjang kamarnya. Kemudian ada Rizky yang lunas dan Rizky 3 yang menetap seperti itu. Yang Rizky biasa singgah. Oke. Kita bisa cetak historinya, kita bisa lihat laporan dulu untuk yang Hans. Nah, di laporan ini ada total pembayarannya berapa, jumlah transaksinya berapa, terus historinya ada juga rincian menginapnya kapan, periode awal tanggal 29 Juli sampai 4 Agustus. Kemudian perpanjangan ke-1 yaitu 4 Agustus sampai 8. Jadi total 10 malam seperti ini. Oke, kita coba cetak aja, cetak PDF, oke. Nah, hasilnya lengkap seperti ini. Penghuninya ini, dia itu Hans namanya, nomor HP-nya ini, alamatnya ini, kemudian lama menghuninya berapa lama, dia malamnya berapa malam, dan dia tipenya apa, singgah atau menginap, juga akan kelihatan seperti tadi, tinggal di-save. Jadi bisa per penghuni, bisa semua penghuni di bulan tertentu, seperti itu. Misalkan saya contohkan yang di bulan tertentu, di semua transaksi, tinggal klikkan periode bulanan, nah bulan ini yang sudah lunas atau semua status atau interval tanggal, ini juga bisa. Nah, semua statusnya kapan aja, seperti itu. Oke, kita masuk ke fitur WhatsApp Gateway. Nah, di WhatsApp Gateway ini, itu ada tagihan otomatis. Tagihan otomatis ini gimana? Cara kerja sistemnya itu, dia akan mengirim tagihan otomatis ke penghuni yang menetap saja. Jadi penghuni singgah, biasanya kan langsung membayar. Jadi, dia tidak perlu ditagih seperti itu. Yang menetap itu yang ditagih. Ini biasanya dijalankan setiap pukul 8 pagi. Misalkan statusnya emang lagi apa belum lunas atau jatuh tempo, sistem akan otomatis menggunakan WA Bapak Ibu untuk mengirimkan tagihannya seperti itu. Ini siapa yang menerima, yaitu hanya menerima hanya penetap yang aktif atau akan keluar seperti itu. Hanya yang punya tunggakan dan belum bayar dikirim ke HP penghuni atau HP orang tua jika ada. Seperti itu. Kapan atau seberapa sering? Di sini kita bisa lihat di sistemnya hanya sekali saja. Jadi dia tidak akan menagih terus-menerus. Dia hanya mengingatkan ke penghuni belum bayar seperti ini. Nanti bisa menghubungi pihak terkait untuk membayar seperti itu. Di sini ada variabelnya, kita bisa contohkan ya. Saya langsung coba scan QR-nya. Oke, saya coba dulu. Link device. Nah, ini sudah. Oke, ini ada gateway terhubung. Jadi WA kita sudah terhubung oleh aplikasi ini dan siap untuk mengirimkan pesan tagihan seperti itu. Di sini untuk penghuni kita bisa template-nya apa, kita bisa lihat variabel. Misalkan saya contohkan gini, halo penghuni, halo Kak. Nah, kita bisa cantumkan seperti ini, kemudian kita copy. Oke, nama nanti dia akan otomatis namanya siapa. Silahkan, silahkan. Kita coba silahkan membayar tagihan karena sudah jatuh tempo. Tempo dengan harga seperti ini kita bisa ambil dari totalnya dia berapa. Oke, nah ini total tagihannya, terus tunggakannya berapa, dan misalkan dia punya tunggakan nih, kita titik dan kakak juga masih punya tunggakan sebesar, nah kita tinggal copy saja ini, kemudian kita paste seperti ini. Kita bisa simpan, nah dia akan otomatis bekerja dan menagih secara otomatis seperti itu. Oke, untuk fitur terakhir yaitu komplain. Di komplain ini adalah komplain kerusakan, misalkan penghuni ingin, "Pak, ini lemari saya rusak," gitu. Nah,
si penghuni bisa melapor lewat aplikasi ini juga. Kita coba logout, kita coba login dan masuk ke penghuni, akun penghuni, kita login. Oke. Nah, ini merupakan tampilan penghuni. Penghuni juga bisa menggunakan aplikasinya. Jadi dia bisa melihat tagihan pembayarannya berapa yang sudah dibayarkan, terus dashboard-nya, dia sudah bayar berapa kali, kemudian komplain, pengajuan komplain. Misalkan ada kerusakan nih, kerusakan, lemari saya rusak. Nah, ini bisa menyantumkan bukti kerusakannya gimana dan mengirimkan ke pihak yang sedang menjaga kos, seperti itu. Jika kita logout lagi, terus kita masuk ke tampilan login, ke adminnya, kita login. Oke, di sini di komplain. Nah, ini muncul nih dari penghuni demo. Penghuni demo itu yang penghuni demo lama, seperti itu. Dari penghuni demo, kamarnya kamar rusak. Kategori kerusakan lemari saya rusak gitu. Oke, kita bisa centang ini kalau sudah dibenahi seperti itu. Jadi ada kerusakan apa juga bisa terlihat dan komplainnya ditangani oleh si penjaga kos, seperti itu. Jadi untuk fiturnya cukup sampai situ saja. Ada WhatsApp Gateway. Kalau Kakak ingin membeli, di sini ada promo. Nah, promo untuk starter yaitu yang tadi yang tidak ada centang aktif Pro-nya, itu nanti Kakak dapat semua. Misalkan penghuni, kamar, fasilitas seperti ini, Kakak bisa dapat fitur-fitur seperti ini. Untuk ingin lebih, ingin lengkap seperti company profile, deposit, terus mungkin nanti segera booking atau WhatsApp Gateway, itu Kakak harus membeli yang paket SIMCO Pro, seperti itu. Kalau misalkan Kakak tidak ingin deposit, Kakak hanya ingin tagihan otomatis saja. Nah, per satu fitur ini harganya cuma 500.000, seperti itu. Kakak bisa menambahkan 500. Saya ingin tambah booking, saya ingin tambah tagihan otomatis saja. Nah, tinggal konfirmasi ke admin Jubilon, kemudian kita akan aktifkan fitur WhatsApp Gateway dengan tambahan 500.000, seperti itu. Oke, kakak-kakak, selamat membeli, selamat memakai, dan selamat memanajemen cost-nya dengan penuh terorganisir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.